apa yang kita ceritakan di sini jelas sekali dengan menggunakan budaya cerita itu mereka harus menceritakan namanya kemuliaan Allah. Oke. Nah, kita akan terkejut teman-teman sekalian karena sebenarnya Alkitab itu kalau dicari tahu, Alkitab itu sebenarnya cerita tentang apa sih? Alkitab itu cerita tentang kemuliaan Allah, misalnya Keluaran 9 ayat 16. Tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, ya ini supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namamu dimasyurkan di seluruh bumi. Misalnya, ini kejadian tentang 10 tulah. Pada waktu kita cerita tentang 10 tulah kepada anak-anak, kadang-kadang kita hanya cerita betapa tulah itu, kadang suruh hafalkan, pertama air jadi darah, kedua kata, lalu ada nyamuk, gitu kan ya. Lalu ada lalat, jadi hanya pengetahuannya saja. Tetapi tahukah kita bahwa di balik kisah tulah penghukuman itu, Allah di situ dikatakan di pasal 9 ayat 16 dari kitab Keluaran bahwa supaya nama Tuhan itu dimasyurkan. Gitu. Dikatakan di pasal 12 ayat 12 dikatakan di situ, kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Bayangkan pada waktu itu orang Israel itu bangsa yang ratusan tahun jadi budak, tidak pernah tahu Allah itu siapa, Allah Yahweh itu siapa. Lalu tiba-tiba Musa datang dan berkata Allah Yahweh itu Allah Yahweh itu akan membebaskan mereka dari perbudakan orang Mesir. Padahal mereka tahu orang Mesir itu orang yang hebat. Mereka bahkan hidup di tengah-tengah penyembahan berhala dari orang Mesir. Mereka tahu bahwa orang Mesir itu bangsa yang sangat sukses pada waktu itu, bangsa adidaya. Tidak mungkin ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan Mesir. Tetapi dengan Allah memberikan 10 tulah sampai puncaknya anak sulung itu mati dan dibuat perbedaan. Anak sulung yang ada di orang Israel berbeda, mereka tidak mati, yang di Mesir mati semua. Itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa, Allah itu kuasanya mengatasi segala kuasa yang ada di dunia. Artinya dari peristiwa Alkitab itu kita lihat bahwa itu cerita tentang apa? Bukan cerita tentang yang bisa dibikin menarik lalu kemudian jadi film Hollywood gitu ya, cerita tentang Prince of Egypt lalu menarik secara visual bagus, secara dramatis bagus. Tapi ini cerita tentang kemuliaan Allah. Kalau kita membaca lagi misalnya Alkitab Matius 1 ayat 11. Dulu pada waktu kecil saya ikut sekolah minggu itu ada lagu bagus sekali. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dialah nama Tuhan dipuji. Ya, jadi sebenarnya lagu-lagu dulu tuh bagus sekali kadang-kadang. Menurut saya lagu-lagunya masih banyak bercerita tentang diambil dari firman Tuhan gitu ya. Lagu-lagu sekarang mungkin perlu dikembalikan kepada pola yang seperti itu. Di situ dikatakan sebab dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang lahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Allah, bahkan kalau melihat dari efek kehidupan sehari-hari, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, nama Allah itu harus dibesarkan. Pernahkah kita menyadari pada waktu kita bangun tidur, pada waktu kita disambut oleh matahari yang terbit, lalu pada waktu sore hari matahari itu tenggelam sampai kegelapan malam sampai kita tidur, kita punya tugas. Hidup kita itu perlu menceritakan namanya kemuliaan Allah, kemuliaan Allah. Ini jelas sekali, tegas sekali. Bahkan Allah sendiri melakukan itu dalam firman-Nya. Habakuk 2 ayat 14. Ya, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jelas sekali ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Masuk dalam perjanjian baru misalnya, Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Bahkan mujizat terjadi dengan satu tujuan, kemuliaan Allah itu ditegakkan. Kalau kita lihat di situ, Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit penyakit. Di situ dikatakan, dia kesembuhan itu untuk membawa supaya nama Allah itu dimuliakan. Hari ini, mujizat masih bisa terjadi. Tetapi bukan untuk membesarkan misalnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa itu. Tetapi
Semua karunia-karunia yang Tuhan berikan, bahkan untuk anak-anaknya, itu dipakai untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah. 2 ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bahkan satu kali kelak ketika segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah, semuanya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Saya ingin ini menjadi kerinduan di hati saya dan istri saya. Sebagai orang tua, perjuangan kami itu satu, yaitu menceritakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Saya akan ulangi terus, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ini Paulus yang ngomong, jelas sekali. Waktu kita makan, nasi goreng kelatak kayak gini misalnya, ya kan? Pada waktu diajak makan, waktu ngopi-ngopi gitu. Pada waktu ngopi itu yang kita bicarakan apa sih? Pada waktu kita mengerjakan hobi, apa sih yang apa ya? Yang menggerakkan semua aktivitas kita. Kalau Paulus katakan waktu kamu makan, waktu kamu ngopi, waktu kamu lakuin apa saja, lakukan itu dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Wah, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini yang pertama. Ya, poin pertama dari Mazmur 78 adalah poin tentang kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, pokok penting yang kedua adalah adanya panggilan untuk hidup dalam hidup kita dengan setia, meneruskan apa yang telah kita dengar dan tahu untuk generasi mendatang. Hanya ayat 4 sampai ayat 5. Allah memerintahkan agar kita tidak menyembunyikan, tadi dikatakan ya, tidak menyembunyikan apa yang telah kita dengar dan kita ketahui. Allah memerintahkan agar kita mengajarkan tentang Dia. Ini perintahnya. Jadi, tadi kalau kita mencari tema besar dari Alkitab, maka Alkitab itu bukan tentang Daud, Alkitab itu bukan tentang Abraham. Ya, satu kali saya pernah tanya ada seorang perempuan yang belum menikah, dan saya tanya kepada dia ciri-ciri laki-laki yang ingin dia nikahi begitu. Dan saya sebutkan, orang mau nggak ada seorang laki yang menikah itu dia orang yang sangat kaya, orang yang sangat cinta Tuhan, begitu. Orang yang memiliki warisan yang banyak, gitu. Orangnya juga kuat, hebat, berperang dan strategis dan segala macam. Dia katakan mau, gitu. Kemudian saya katakan, tapi mau nggak kalau dia menikah lagi? Loh, dia bilang, ya nggak mau. Saya bilang lah, tahu nggak kamu laki-laki itu namanya Abraham? Gitu. Ya. Memang disebut dia bapak orang beriman, tetapi iman yang ada dalam hidup Abraham itu adalah semata-mata juga karena anugerah Allah. Kenapa? Karena tokoh utama di dalam Alkitab memang bukan Abraham, sehingga Alkitab dengan jujur menceritakan kehidupan mereka. Ya, kita tidak pernah didrive untuk menjadi seperti Daniel, menjadi seperti Daud, tidak. Alkitab jelas mengatakan kita harus menjadi seperti Yesus, satu-satunya tokoh utama di dalam Alkitab. Dan kita diperintahkan untuk mengajarkannya. Untuk mengajarkannya. Ya, Allah membuat perintah ini sangat jelas bagi umatnya. Pernahkah teman-teman baca Alkitab, lalu baca ayat ini? Ayat Keluaran 16 ayat 32. Ya, di situ kelihatan ya, saya berharap kelihatan ya, cukup besar ya. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Segomer itu kurang lebih setengah liter lah ya, hampir sebesar itulah botol aqua yang 600 ml mungkin ya. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Jadi mereka itu harus bawa mana, disimpan kayak di botol mineral botol begitu, lalu dibawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Jadi, ini menurut saya agak lucu gitu ya. Orang-orang Lewi itu gendong tabut perjanjian, dibawa kemana-mana gitu. Dan teman-teman tahu di dalamnya apa? Kita baca di dalamnya itu satu botol air mineral, isinya mana? Ini kan lucu begitu. Lucu sekali loh, untuk apa? Tapi perhatikan, dikatakan di situ, untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi makan kepada kamu. Supaya apa sih? Supaya satu kali itu
anak-anak orang Israel tanya gini, Pak, itu kok ada om-om itu bawa tabut itu kemana-mana itu isinya apa sih, Pak? Lalu mereka bisa cerita, oh di dalamnya ada tongkat Harun, tongkatnya keren loh, bisa keluar bunganya, wah bahkan bisa berbuah gitu. Keren loh, ada roti mana, segum, hah roti mana? Nggak busuk, roti mana itu apa gitu? Mana itu apa gitu? Disitulah mereka cerita. Artinya Allah memakai peragaan, membawa mana kemana-mana tadi, roti itu dengan tujuan apa sih? Untuk kisah kehebatannya memelihara orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Ratusan ribu, ya yang dicatat 600.000 laki-laki, itu bisa jadi lebih dari 1 juta. Ada banyak berkata 2 juta orang kasih makan sebegitu banyaknya di padang gurun. Kalau bukan karena kuasa Allah, kalau bukan karena Allah yang mulia yang memelihara mereka, tidak mungkin. Oleh sebab itu, Allah sendiri, ini bukan bacaan yang sederhana. Kalau perlu, kita juga, pernahkah kita memikirkan ada tanda-tanda, ada peraga-peraga dalam hidup kita, yang membuat anak-anak itu menjadi tertarik dan bertanya, kenapa kok papa menyimpan itu? Begitu ya. Kenapa begitu? Ya, misalnya saya pernah ditanya, ini guyon ya, misalnya ini guyon ya, jangan dianggap serius gitu. Ditanya, saya biasa dipanggil Kak Betuel, kalau di Surabaya saya dipanggil Kak Betuel. Kak Betuel ini setuju nggak orang pakai tato atau nggak pakai tato gitu misalnya gitu. Waduh ini jawaban sulit gitu kan, karena teman saya banyak yang pakai tato, nanti kalau saya bilang tidak kan nanti saya dimusuhin mereka gitu kan. Saya bilang gini deh, salah satu tato yang paling alkitabiah itu adalah tato salib ditaruh di atas pundak gini. Jadi kalau di pundak ini dikasih salib, itu tato alkitabiah. Loh kenapa? Karena itu kalau pas buka baju, anak-anak lihat, itu bisa jadi kesempatan untuk mengajar mereka. Loh kok bisa? Bukankah Yesus berkata, pikul salibmu, kan? Pikul salib dan sangkal dirimu, lalu ikut aku. Nah itu tato paling alkitabiah. Ya, hidup kita ini harus penuh peragaan. Peragaan untuk menceritakan kemuliaan Allah. Ini karya salib, bagaimana Kristus itu memikul salib. Ini bercanda ya. Tapi kalau yang mau nambah tato salib di punggungnya juga boleh. Saya sih nggak ada. Gitu ya. Itu artinya apa sih? Allah menggunakan banyak cara, bahkan hal yang sepertinya remeh untuk menjadi peragaan supaya kemuliaannya itu diceritakan. Keluaran 12 ayat 7. Dia bikin, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak berarti, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan. Allah menetapkan hari raya. Kalau kita baca kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, itu kadang kita skip semua. Itu bosenkan gitu ya. Tapi sebenarnya di situ itu penuh dengan pelajaran-pelajaran penting. Bagaimana Allah menetapkan hari raya. Untuk apa? Supaya seluruh satu bangsa, bahkan generasi yang kemudian, anak-anak itu terlibat di dalam hari raya. Makanya sekarang saya lagi agak sedih ya. Agak sedih kenapa? Karena dalam komunitas-komunitas Kristen dalam gereja misalnya ya mengadakan ibadah misal perayaan, kadang-kadang perayaan hari raya itu hanya dikhususkan disegmentasi gitu ya. Perayaan Natal untuk orang dewasa, perayaan Natal untuk anak, perayaan Natal untuk remaja. Padahal kalau pada waktu itu sebenarnya kita mengatakan mereka punya konsep perayaan yang Allah desain itu ya secara keluarga yang jadi satu. Ya. Makanya secara pribadi ya bisa debatable, bisa banyak yang tidak setuju juga. Saya secara pribadi tidak terlalu setuju dengan sekarang ada istilah misalnya gereja anak dan segala macam. Karena sebenarnya gereja atau persekutuan orang percaya itu seharusnya lintas generasi. Ya, iman itu harus diajarkan secara ya mereka harus bisa melihat bagaimana papa mamanya merayakan. Gitu. Tapi sayang sekali hari-hari ini misalnya ini ya di tempat saya pelayanan begitu, misalnya biasanya gereja itu sepi kalau pada waktu perayaan Paskah atau Jumat Agung, khususnya Jumat Agung. Kenapa? Karena biasanya kalau Jumat Agung gitu kan, itu sekolah-sekolah khususnya sekolah Kristen biasanya liburnya bisa 1 minggu, ya liburnya bisa 1 minggu. Itu sepi, nggak ada yang ibadah, sepi semua, sepi. Kenapa? Pada berlibur. Wah, kenapa?
karena hari liburnya panjang, lalu tur agent tour itu kasih diskon besar-besaran. Wah, mereka bisa libur lama, gereja sepi. Hari raya Paskah lupakan, itu adalah hari libur. Gitu. Padahal kalau kita lihat tujuan ada hari raya, itu di situ penting sekali untuk kamu rayakan turun temurun, dirayakan turun temurun supaya orang itu mengingat kemuliaan Allah. Oleh sebab itu nanti kalau saya menggagas petisi di change.org ya, supaya hari raya orang Kristen itu tanggal merah itu nggak usah dikasih merah ya. Nanti tolong teman-teman setuju semua ya. Amin. Haleluya. Amin. Setuju ya. Lihat toh sama saja kan, tanggal merah juga kita nggak merayakan, kita nggak merayakan, kita berpergian misalnya. Jadi mending nanti ibadah saja atau kumpul-kumpul 2 jam, habis itu ya kerja lagi gitu ya. Ya, kita bikin petisi saja, hari raya yang pemerintah kasih itu nggak usah ada gitu ya. Tetapi Allah menetapkan hari raya, ya. Allah ini menetapkan ini, misalnya ini Pondok Daun, ini menarik di Israel. Di dalam Pondok Daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam Pondok Daun supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Lihat, Allah menetapkan hari raya, misalnya Pondok Daun. Kalau sampai hari ini masih dilakukan. Bagi teman-teman yang mungkin pernah ke Israel, mungkin pernah melihat ini, kalau ada perayaan ini. Jadi mereka bikin pondok-pondok gitu. Kalau Paskah mereka kan rayakan dalam 7 hari ya. Ada pestanya dulu gitu. Nah, dalam hari raya Pondok Daun itu mereka juga bikin. Mereka tinggal di luar. Mereka camping. Saya ditunjukin foto sama Andi kapan hari teman-teman di Jogja itu camping gitu, camping bareng. Mereka camping. Lalu mereka bikin hiasan-hiasan, mereka bikin meriah sekali. Ya, mereka camping di sana untuk apa tujuannya? Supaya anak-anak itu tanya gitu loh. Kenapa kok kita tidur di sini? Kenapa kok kita berkemah? Dan orang tuanya yang saya cerita, tahukah kalian satu kali perjalanan kita tuh pernah berjalan di dalam tenda, hidup di dalam tenda-tenda seperti ini. Papa, mama, orang kakek nenekmu pada waktu itu enggak tahu nasibnya, masa depannya. Besok mau makan apa, besok ketemu apa, enggak tahu. Hidup di dalam kemah. Gitu. Dan ini hari raya itu diadakan dengan tujuan satu, untuk mereka bisa punya kesempatan menceritakan kepada generasi yang kemudian tentang kemuliaan Allah. Ini hari Sabat, ibadah Minggu. Keluaran 31 ayat 13. Katakan kepada orang Israel, demikian akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, Sabat, ibadah dikhususkan dalam 1 minggu ada 1 hari khusus Allah khususkan. Bahkan sejak penciptaan Allah mencipta. Kalau disebut Allah itu menciptakan berapa hari? Ada yang bilang 6 hari. Kalau saya katakan 7 hari. Dia menciptakan hari yang ke-7 yaitu menciptakan Sabat atau perhentian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya manusia itu punya waktu menyembah Dia dan bersekutu dengan keluarganya. Tetapi apakah ini masih kita lakukan gitu? Nah, dari semua ini maka kita lihat dengan jelas ya. Oh, ini misalnya lagi Yosua 4 ayat 21 sampai 24 ya. Dan berkatalah orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu, ini jelas ya. Dan perhatikan, semoga ada banyak ayah di sini, semoga banyak ayah di sini. Kalau tidak ada ayah di sini, istrinya nanti bisa cerita kepada suaminya, tapi tidak dengan nada menghakimi. Ceritakan saja. Ya, ini perintah tegas kepada ayah. Lihat ya. Dan berkatalah ia kepada orang Israel, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada siapa? Ayahnya. Apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Tahu peristiwa ini ya? Masih ingat ya? Ini peristiwa pada waktu orang Israel mau masuk ke ke Kanaan, ke Yeriko, ke Kanaan tepatnya, di depan mereka ada sungai Yordan. Dan mereka nggak bisa nyebrang. Tetapi kemudian orang-orang Lewi bawa tabut perjanjian, pada waktu kaki mereka menjejak
atau menyentuh sungai itu tiba-tiba seperti terbendung. Sungai itu berhenti mengalir dan mereka bisa melewati sungai itu. Tidak mungkin tidak mungkin ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah yang mulia itu melakukan kuasanya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi adalah Allah memerintahkan mereka mengambil 12 batu sebagai perwakilan suku-suku orang Israel. Dan tentu teman-teman ingat, batu itu dibawa kemana-mana. Dan setiap kali mereka berhenti, batu itu disusun seperti ini. Jadi kayak mesbah seperti ini. Jadi seperti monumen. Coba bayangkan teman-teman. Ini kan sepertinya perintah Allah ini kayak kurang kerjaan gitu ya. Kayak iseng gitu. Kita ini disuruh kemana-mana bawa batu gitu. Bawa batu. Apalagi kalau saya boleh katakan, ini jelas perintah untuk ayah. Bawa batu kemana-mana. Nanti kalau berhenti, batunya disusun, ditata jadi monumen. Untuk apa tujuannya? Tujuannya karena Allah tahu bahwa manusia sejak kecil itu dibekali dengan rasa ingin tahu. Ya kan, anak-anak tuh rasa ingin tahunya tinggi. Ya jangan dibunuh rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahunya sebisa mungkin ya dijawab. Dan mereka akan tanya, untuk apa sih Pak kemana-mana kita bawa batu? Untuk apa sih Pak kemana-mana harus nata batu itu jadi monumen? Itulah kesempatan untuk seorang ayah bercerita tentang kuasa Allah yang menghentikan, membendung sungai Yordan. Wah, luar biasa. Dari sini kita lihat, teman-teman semua, bahwa pokok yang kedua, ada panggilan bagi orang tua, khususnya ayah, untuk menceritakan, mengajarkan kemuliaan Allah. Ya, ini jelas sekali. Panggilan untuk ceritakan. Jadi kalau saya boleh pakai gerakan supaya teman-teman mudah mengingatkan, maka visi Mazmur 78 itu begini. Bisa saya praktekkan, teman-teman bisa lihat. Ini Mazmur 78 visinya begini. Ceritakanlah, ini ceritakanlah pakai gayanya begini ya. Ceritakanlah, ini dari mulut tangannya gini. Ceritakanlah ya. Boleh diikuti juga boleh. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Tadi kemuliaan Allah ya. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Ya, hari ini kalau mau jadi orang tua yang baik, harus mau jadi seperti anak-anak. Ya, jadi hari ini saya ngajar anak-anak, anggap aja begitu ya. Jadi ini Asaf katakan begini. Ceritakanlah ya dari mulut sama-sama gerakannya. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Ya, sama-sama ya. 1 2 3. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Lagi, ceritakanlah kemuliaan Allah. Jadi nanti kalau ada suami istri ya, misalnya anaknya lagi tanya atau segala macam gitu ya. Misalnya karena saking kita jengkel lagi capek begitu, justru anaknya diomeli gitu ya. Diomeli begitu ya. Kita langsung kasih kode kepada mereka ya. Gini kodenya. Tahu ya? Ceritakanlah apa? Kemuliaan Allah. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Ya. Jadi gitu, kalau nanti ada suaminya lagi ada punya waktu gitu, lagi layah-layah di ranjang gitu ya. Lalu anaknya datang mau ngajak cerita, tapi suaminya merasa aduh papi capek, betul ya. Terus kemudian dia lebih asik main gadget begini. Nanti istrinya nggak usah marah-marah. Istrinya tinggal panggil, Nah, gitu ya. Tinggal kasih kode saja, gitu ya. Nanti kalau istrinya lagi asik dengan TikTok ya, istrinya lagi seneng TikTok itu lagi bikin video TikTok, anaknya lagi mau datang mau minta cerita-cerita, nggak usah dimarahin, tinggal kasih tahu. Jadi saya tahu itu. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Sebenarnya kalau mau ditanya nanti kalau teman-teman mau tanya jawab bentar Mas, kalau misalnya ada waktu dan mau tanya segala macam, apa yang kami perjuangkan? Kami memperjuangkan itu dalam hidup kami. Kami tidak terlalu banyak tahu teknik parenting dan segala macam. Kami terus belajar, tapi kami selalu berjuang untuk itu. Ceritakan kemuliaan Allah. Ceritakan kemuliaan Allah. Itu yang harus kita ceritakan. Saya suka bertukang, suka bikin sesuatu. Kemarin itu lagi kerjakan sesuatu, harus kayak melester gitu ya. Ada lantai dan tembok yang harus diplester, ditata, dirapikan begitu. Sambil melakukan itu,
ya anak saya datang begitu, dan dia tanya-tanya tentang surga, tentang wah ini kan seru gitu ya. Tetapi ya karena kita punya komitmen, orang tua harus punya komitmen dalam capek dan segala macam, kita harus minta anugerah Tuhan untuk kita bisa melakukan tugas ini. Ceritakanlah kemuliaan Allah. Dua pokok itu yang penting ya, kemuliaan Allah dan ceritakan. Tetapi yang ketiga, ayo kita lihat, waktu saya tahu tidak banyak, saya cepat saja, adalah kebutuhan mendasar, pokok penting yang ketiga. Yang pertama tadi bicara tentang kemuliaan Allah, yang kedua harus diceritakan kemuliaan Allah, bukan ceritakan yang lain gitu ya, ceritakan kemuliaan Allah ya. Teman-teman, yang ketiga ini yang penting, adanya kebutuhan mendasar bagi generasi mendatang untuk mengenal Allah, kemudian menaruh kepercayaan mereka padanya, tidak melupakan perbuatan-perbuatannya, tetapi memegang perintah-perintahnya. Hasil dari parenting yang seperti ini, pada waktu kita mau memberikan diri, menceritakan kemuliaan Allah, maka mereka, anak-anak kita, akan menaruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Ya. Itu yang kita rindukan. Generasi yang mengenal Allah. Bagaimana mereka bisa mengenal Allah kalau mereka tidak pernah diceritain? Teman-teman, waktu kita dengan anak-anak itu cepat sekali. Saya tidak pernah membayangkan anak saya sekarang sudah hampir lulus SMP. 3 tahun lagi saya harus melepas dia untuk masuk ke dunia perkuliahan. Mereka dia harus mengejar itu. Tidak lama. Kita mendengar info ini, kita ajarkan A, B, C, ada teori ini, semua tidak salah. Pelajarilah Charlotte Mason, pelajarilah Montessori, dan segala macam. Apalagi dengan teori-teori pendidikan modern hari-hari ini. Tidak salah, itu tidak salah. Tetapi dalam waktu sebagai orang tua yang singkat ini, seharusnya kita memilih satu hal yang utama. Kita merindukan mereka itu menjadi generasi yang menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada Allah. Pilih itu. Nah, gimana caranya? Mereka harus mengenal Allah mereka. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mengenal Allah kalau kita orang tuanya tidak memprioritaskan bercerita tentang kemuliaan Allah kepada mereka. Baik yang dicatat di dalam firman Tuhan maupun bagaimana pekerjaan Allah secara pribadi dalam hidup kita. Ambil waktu untuk ini. Ya, jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, kemungkinan generasi yang kemudian akan menjadi generasi yang meninggalkan Allah, seperti yang dicatat di dalam Mazmur 78 ayat 8-10. Tadi dikatakan ada generasi yang meninggalkan peperangan dan Hakim-Hakim 2. Ini menarik. Teman-teman bisa highlight ini. Hakim-Hakim 2:10 dikatakan demikian. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Pertanyaannya, bagaimana dengan generasi hari ini? Kita ini ngalami pekerjaan Allah gitu dalam hidup kita. Tapi ketika kita lalai menceritakan Allah itu kepada anak-anak kita, jangan-jangan generasi yang kemudian tumbuh menjadi generasi yang di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 itu katakan, mereka tidak mengenal Allah. Ya, saya menekuni parenting, pemuritan dan segala macam. Ada banyak teori, banyak misalnya gereja sekarang ditinggalkan anak muda dan segala macam. Lalu karena mereka karena tidak menarik, atau pertanyaan, saya beberapa waktu lalu dapat kiriman dari orang tua, satu orang tua. Iya, karena pengajaran anak-anak itu sekarang monoton. Ngajari itu aja. Saya katakan, kalau monoton, tapi itu bicara tentang Allah, seharusnya itu akan mengubahkan hidup. Yang hilang itu mungkin bukan karena tekniknya. Yang hilang itu karena tidak ada lagi hati yang mau menceritakan tentang Allah, yang mau bercerita tentang kemuliaan Allah kepada generasi yang akan datang. Itulah mereka hilang dari gereja. Mereka hilang. Ya. Sudah tercatat di dalam sejarah. Inilah sebenarnya kalau ditanya kerinduan dari hati saya dan istri saya, dan pada waktu kami masuk di dalam satu pelayanan namanya Children Desiring God, untuk pelayanan, khususnya sih pelayanan pada pelayanan anak-anak begitu ya. Itu yang kami rindukan. Visi ini yang kami pegang terus. Ceritakanlah kemuliaan Allah ya. Nah, saya mau lanjutkan gerakannya supaya kita bisa.
gerakannya ya. Ceritakanlah kemuliaan supaya mereka, ini gerakannya dulu ya, supaya mereka, ini mereka menaruh, ya, naruh, ya, jelas menaruh kepercayaan, ini percaya ya, orang percaya, dan harapan kayak di pundak gitu ya, harapan kepada Allah, gitu, kepada Allah, ya. Jadi sekali lagi ceritakanlah kemuliaan Allah supaya mereka menaruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Ya. Kata merekanya boleh kata ganti anak-anak. Misalnya ini kalau Andi sama Benji, aku mau menceritakan kemuliaan Allah supaya Benji menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada Allah. Tuh. Coba kalau kita ini suami istri, saya mau katakan untuk yang lain boleh tidak sepakat, selera makan boleh tidak sepakat, gaya tidur boleh tidak sepakat, ya atur sendiri. Tetapi untuk satu yang ini, orang tua harus sepakat. Inilah tugas utama kita, ya menceritakan kemuliaan Allah supaya mereka, supaya anak-anak kita menaruh, saya akan terus ulang-ulang ini, menaruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Teman-teman sekalian, kita menghadapi hari ini ya, kita menghadapi masa-masa pandemi yang luar biasa. Saya juga terlibat dalam pengembalaan di gereja, mengalami juga, mendampingi jemaat-jemaat yang kena masalah pandemi. Hari ini, bicara tentang kepercayaan dan harapan kepada Allah, itu terbuka semua. Mana mereka yang menaruh kepercayaan dan harapannya itu hanya kepada Allah, itu ketahuan semua. Tidak bisa ditutup lagi. Semua pengalaman bisnis, ada yang punya bisnis bangun 8 tahun, mereka bisnis tutup saja, tidak bisa lanjut. 8 tahun ngerintis pekerjaan, tutup begitu saja. Pengalaman dia, kehebatan, kepintaran, tidak bisa. Mereka hanya bisa kembali untuk naruh kepercayaan dan harapan kepada Allah. Wah, itu harusnya jadi kerinduan kita. Nah, kalau kita sadar ini, mari pada waktu semua bentuk, bahkan nanti gini, ada yang banyak tanya, Kak Betuel biasanya nanti ngajar pakai kurikulum apa, ngajar pakai bahan apa, ngajar pakai metode apa, metode apapun juga, kurikulum apapun juga, jika itu menolong kita untuk menceritakan tentang kemuliaan Allah, supaya anak-anak kita menaruh kepercayaan dan harapan hanya kepada Allah. Pakai itu, gunakan itu. Ya, jadi ini sharing saya, Mazmur 78 ini bicara 3 hal tentang kemuliaan Allah yang harus diceritakan dan diajarkan, supaya generasi itu akan mengenal Allah dan akhirnya mereka akan menaruh kepercayaan dan harapan mereka kepada Allah. Sekali lagi, waktu kita mengajar mereka itu tidak panjang. Ya, tidak panjang. Ya, cepat saja, cepat sekali. Tetapi kalau kita mau memberikan diri kita ini, semua ini kembali pusatkan kepada Allah. Tokoh utama dalam semua pengajaran kita itu Allah.